Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu mempunyai pengalaman ikut dalam sebuah acara doa, dan yang memimpin doa itu panjang sekali doanya. Bolak-balik, mutar-muter, tidak jelas. Dan kadang-kadang kita malah menjadi tidak bisa ikut dengan tenang. Kita malah menjadi kesal malahan kadang-kadang. Ini apa doanya kok bulet, muter-muter, nggak jelas gitu. Atau mungkin suatu kesempatan berdoa tetapi kita nggak tahu apa yang didoakan. Jadi kita mau ikut doa nggak ngerti. Nah, terpaksa kita doa sendiri. Lalu meskipun bersama, lalu doanya sendiri-sendiri. Kita mengalami seperti itu. Sebaiknya doa itu seperti apa? Doa yang baik itu seperti apa? Sebetulnya doa yang baik itu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena kan kita seringkali mendengar Tuhan mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, dalam doa kita juga harus ikut apa yang diajarkan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan doa yang sangat indah. Singkat, tetapi indah sekali. Bapa kami yang ada di surga. Waduh, indah sekali. Doa yang pertama itu, kata pertama saja, kalimat pertama sudah indah sekali. Betapa bahagianya kalau kita mempunyai Bapa kita di surga. Itu segalanya beres. Dari kalimat pertama doa ajaran Yesus sudah beres semua itu. Seperti misalnya kita sedang sibuk nih, mau mengurus sesuatu di sebuah instansi yang menentukan sekali, entah tanda tangan, entah izin, supaya apa yang akan kita lakukan ini berhasil. Dan rapat dulu, membicarakan strategi, bagaimana caranya, siapa yang harus ditemui, ribut sekali. Lalu ada satu anggota yang mengatakan, jangan khawatir, Bapak saya ada di sana. Beres. Semua pembicaraan tadi itu sudah selesai. Nah, itu sama. Kalau Bapak kita itu di surga, kita tuh punya Bapak di surga. Semuanya beres. Bapak kami yang ada di surga, beres. Lah Bapak kita di surga. Allah adalah Bapak kita. Mau apa lagi? Selesai. Sederhana. Doa itu karena iman. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau berdoa jangan seperti seolah-olah Tuhan tuh enggak ngerti. Tetapi harus dengan iman, yakin bahwa Tuhan tuh ngerti. Iman bahwa Allah adalah Bapa kita itu penting. Dan dikatakan di situ, Bapa kami. Artinya kita semua saudara. Oh, itu indah sekali. Kita bersatu dalam doa itu. Maka itu menjadi kesempurnaan doa. Imam seringkali mengatakan, mari kita menyempurnakan doa yang kurang sempurna kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan. Karena memang doanya sempurna sekali. Dan kita pertama-tama bukan meminta, tetapi mengimani Bapa di surga. Dan kemudian memuliakan dengan senang hati. Dengan bangga bahwa kita punya Bapa, Allah yang adalah Bapa kita, yang bertahta di surga. Dan kemudian kalau kita minta supaya kerajaan Allah itu datang di dunia seperti di surga. Karena itu yang penting. Sehingga surga maupun dunia maupun apapun itu kita nikmati, kita hayati sebagai sesuatu anugerah yang membahagiakan. Di bumi seperti di surga. Hidup bahagia di dunia, hidup bahagia di akhirat. Waduh, itulah cita-cita kita semua. Dan Tuhan mengajarkan hal itu. Hendaklah hidup kita di dunia ini seperti di surga. Bagaimana caranya? Memohon supaya kerajaan Allah terjadi di dunia ini. Damainya meraja atas kita, atas hidup kita. Dan damai Tuhan meraja itu bagaimana? Sederhana, kita mempunyai rezeki yang cukup. Rezeki itu yang cukup saja. Makanan itu yang cukup saja. Jangan yang berlebihan.
seolah-olah kita tidak percaya. Tuhan itu tahu kalau kita membutuhkan makanan, membutuhkan rezeki. Tuhan itu tahu, Bapak kita. Tidak ada seorang bapak tidak ngerti kebutuhan makanan anaknya, rezeki anaknya. Tidak mungkin. Doa karena iman. Rezeki yang secukupnya, makanan yang secukupnya. Karena seringkali kita keliru. Makanan itu yang penting fungsinya adalah kesehatan, nutrisi. Bukan rasa, tapi sekarang sudah mulai berubah. Bukan kebutuhan, tetapi rasa. Padahal makanan itu kebutuhan untuk hidup. Makanan untuk hidup, bukan kita hidup untuk makan. Kita seringkali hidup untuk makan, cari makanan kuliner yang enak sekali. Ayo podo wae, dah sama saja. Karena yang dibutuhkan makanan itu untuk diri kita, perut, bukan mulut. Ya, dikasih rasa supaya kita makannya tidak kesulitan. Tapi itu sebetulnya kebutuhan diri kita. Tetapi karena seringkali terbalik, kita makan enak, lupa menikmati enaknya saja, nikmatnya saja, bukan yang dibutuhkan. Lalu kebanyakan, akibatnya apa? Kolesterol, gula darah naik. Nah, tekanan darah tinggi, diabetes, ya gimana? Karena yang kita butuhkan itu makanan ini untuk kesehatan makanan, bukan untuk mulut. Karena itu kita mohon rezeki secukupnya. Itu juga iman. Kita makan untuk hidup, supaya kita hidup sehat. Dan begitu kita memohon rezeki, kita harus mohon ampun langsung. Kenapa? Karena ketika kita mencari rezeki seringkali itu pada saat yang sama merugikan orang lain. Nah coba, kalau yang rezekinya itu hasil menambang, tambang apa saja itu kan mengambil sumber alam, alamnya rusak. Padahal alam ini kan diciptakan untuk semua loh. Siapa yang bilang alam ini diciptakan untuk orang yang punya selembar kertas berdasarkan hukum yang kita tidak tahu? Enggak ada, semua itu berhak atas alam semesta ini. Tapi ada yang merasa berhak karena sudah mendapatkan surat resmi, lalu bisa mengeruk semaunya sendiri. Siapa bilang? Tuhan tidak menyatakan begitu. Maka begitu memohon rezeki harus langsung minta maaf. Karena apa? Seringkali rezeki kita itu merugikan orang lain loh. Ada kok yang jualan itu cuman membeli di sana terus lewat dijual lebih mahal. Ada, banyak. Ada yang malah membeli terus dioplos, dijual lagi, dibungkus dengan cara yang baik. Itu kan juga dapat rezeki, tapi kemudian juga ada sesuatu yang dirugikan. Maka begitu memohon rezeki, langsung minta maaf. Karena itu kalau memohon rezeki itu jangan banyak-banyak. Supaya kita juga salahnya tidak banyak-banyak amat. Secukupnya, supaya kita sehat. Dan memang hidup damai kerajaan Allah itu rezeki cukup, lalu kita hidup damai dengan yang lain. Hidup damai itu kuncinya cuma mengampuni, sudah. Bukan balas dendam, bukan menjadi lebih hebat, tidak. Mengampuni, berkomunikasi yang baik. Nah, seperti itu. Tuhan mengerti kita membutuhkan rezeki dan pengampunan. Dan kemudian kita mohon supaya kita dibebaskan dari yang jahat. Supaya kita bisa tenang. Dibebaskan juga dari pencobaan. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa mengalami damai sejahtera. Nah, itu kerajaan Allah. Maka doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu memang sungguh luar biasa. Doa yang berdasarkan iman. Maka kalau kita mau berdoa, mengikuti pola itu. Tidak mengatakan banyak seolah-olah Tuhan itu tidak ngerti. Tuhan itu ngerti dan Tuhan itu Bapak kita. Malah mengerti yang terbaik. Seringkali kalau kita mendoakan secara detail, malah keliru. Yang kita minta bisa-bisa malah mencelakakan kita. Karena itu doa itu berdasarkan iman saja. Yakin bahwa Bapak itu yang baik. Dan pasti akan memberikan yang terbaik. Meminta yang pokok-pokok saja, yang penting bisa dapat rezeki, sudah kemudian bisa hidup, makan secukupnya. Kemudian hidup berdamai dengan yang lain, maka surga itu bisa turun ke dunia.
hidup di dunia ini seperti di surga, karena makanan cukup, berdamai dengan semua orang, dibebaskan dari gangguan, dibebaskan dari yang jahat. Kita bisa hidup dengan tentram. Kemudian kita tinggal menantikan kedatangan Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan yang membawa kedamaian. Sebab dialah Tuhan yang membawa keselamatan. Dan karena itu kita hidup di dunia ini dengan damai sejahtera penuh sukacita. Dan nanti Tuhan datang menyempurnakannya dalam kehidupan bahagia kekal di surga. Perfetto. Gitu. Kita berdoa dengan sangat sederhana tetapi dengan penuh iman. Dan doa ada yang sempurna, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Maka mari kita belajar percaya, berdoa berdasarkan iman. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Dan kita memohon yang sangat pokok, yaitu datangnya kerajaan Allah di dunia ini, supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera di dunia dan kelak juga di surga. Dan itulah juga yang dikehendaki Tuhan, karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.